Rekan-rekan semua, kita akan melakukan kegiatan penulisan. Nanti rekan-rekan akan memilih sebuah ide bebas rekan-rekan yang berhubungan dengan belajar. Nah, saya menunjukkan satu ide yaitu tentang multimedia. Nanti Anda buat seperti ini. Misalkan multimedia itu sangat penting menurut saya di bidang pendidikan, pembelajaran, dan sebagainya. Namun tidak harus seperti ini teman-teman. Silahkan rekan-rekan memecah sendiri sesuai dengan ide pokok rekan-rekan. Cuman yang paling penting adalah ini kita pecah menjadi untuk berikutnya di layar berikutnya adalah pendidikan dalam 1 sitasi, 2 sitasi, dan kemudian 3 sitasi. Jadi minimal gitu ya, minimal 3 item. Minimal misalkan ini multimedia penting. Itu ya, minimal 3 item yaitu pendidikan, pembelajaran. Tapi tidak harus seperti ini ya, pokoknya minimal 3 item. Saya pendidikan, pembelajaran, dan di kelas. Dan masing-masing item ide pokok itu ada 3 paragraf yang akan dibuat, yaitu untuk 1 sitasi, 2 sitasi, dan 3 sitasi. Rekan-rekan, cara melakukan pembuatannya persis seperti yang rekan-rekan saksikan dalam video sebelum ini, namun kita organisasikan seperti ini. Saya contohkan ini kelas A. Sama juga nanti ada kelas B, ya, ada kelas B dan kelas C sama. Saya ambil kelas A. Rekan-rekan nanti ada judul. Jadi nama, NIM, kemudian kelas, contohnya ini. Kemudian ada judul. Ini ada judulnya. Jadi silakan diberikan judul sendiri oleh teman-teman, bebas. Kemudian dijabarkan dalam ide pokok. Kalau rekan-rekan menggunakan aplikasi diagram online, ini bisa langsung hasilnya bisa langsung diekspor gitu ya, diekspor menjadi PNG atau JPG, terserah rekan-rekan, bisa menggunakan JPG. Nanti hasil ekspornya tadi dimasukkan ke dalam ini atau menggunakan Word saja juga tidak ada masalah, tidak penting gitu ya. Mengenai tools tidak penting, yang penting tertampil seperti ini, tertampil bahwa multimedia dibagi menjadi 3, yaitu multimedia untuk pendidikan, pembelajaran, dan kelas. Tapi ini contoh saja. Rekan-rekan bisa memecah yang lain. Misalkan ini tidak harus pendidikan, tidak harus pembelajaran, bebas pokoknya. Yang penting silahkan rekan-rekan menggunakan inovasi masing-masing. Nah, untuk yang ini saya tentukan ini adalah sitasinya. Jadi dalam paragraf itu ada satu sitasi, 2 sitasi, dan 3 sitasi. Caranya sudah saya paparkan, yaitu cara membuat sitasinya nanti bisa Anda lihat. Nah, sekarang yang kedua setelah yang A ya, penjabaran ide pokok, kemudian hasil translate sitasi. Misalkan tidak mengambilnya kan tadi saya sarankan menggunakan POP, dan kemudian ditranslate kan ya, ditranslate ke bahasa Indonesia seperti contoh itu ya. Dan ini udah muncul, jadi translatannya di copy saja, letterlek, artinya tidak usah dimanipulasi terlebih dahulu, di copy saja. Ini yang 1 sumber, ini yang 2 sumber. Nah ini 2 sumber kan. Nanti yang 3 sumber juga sama gitu ya. Ya, ditulis begitu saja, di copy begitu saja. Nah, berikutnya nanti sampai ke ide pokok itu yang kedua, yang ketiga itu ya, 1 sumber, 2 sumber seperti di atas. Nah, hasil parafrasanya akan dibuat seperti ini. Ide pokok 1 untuk 1 sumber. Jadinya ini. Nah, ini. Ini ide pokok 1 yang 1 sumber. Ini ide pokok 2, ide pokok 1 yang 2 sumber. Dan ini challenge-nya adalah ide pokok 1, 3 sumber. Jadi untuk membuat 3 sumber itu, rekan-rekan harus memuat ide pokok. Ini ide pokok. Kemudian kalimat penghubung yang 3 sumber. Kalau ini 2 sumber contohnya. Kalau 2 sumber ya jelas
orang yang melakukan orang yang menulis ini ya cuma 2. Tapi kalau 3 sumber ya ininya menjadi 3. Dan masing-masing sumber diwakili oleh 2 kalimat. Contoh ini 2 kalimat masing-masing sumber. Nah, ini 2 kalimat. Nah, nanti jadi kalau nanti teman-teman 3 sumber berarti ada 6 kalimat. 6 kalimat yang berasal dari ketiga sumber tersebut. Jadi ada 6 gitu ya. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi nanti ada 6 dan yang ketujuh, ini yang ketujuh itu adalah kontribusinya. Misalkan seperti itu. Jadi itu yang ide pokok. Dan semua nanti rekan-rekan buat untuk sampai dengan ide pokok 3 sumber. Jadi hanya kita akan membuat ide pokok 1, 2, dan 3 masing-masing itu 3. Jadi ada 9 paragraf yang rekan-rekan kerjakan dalam waktu 2 minggu. Itu teman-teman, jadi kegiatan yang terakhir dalam perkuliahan ini adalah membuat parafrase dengan model seperti ini. Silahkan melihat contohnya. Jika kurang jelas nanti silahkan rekan-rekan melakukan pertanyaan yang bisa disampaikan di dalam grup. Terima kasih rekan-rekan. Sekali lagi, ini merupakan kegiatan melatih rekan-rekan. Terima kasih.